Jadi kenalin nama gue Tami, ketemu lagi kita, kayaknya terakhir ketemu sebulan yang lalu ya. Nah, materi kali ini tuh mengenai desa dan kota. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang didapat hari ini tuh masuk kotak dan jadi berkah. Berdoa dimulai. Berdoa cukupkan. Oke, jadi langsung aja kita masuk. Nah, apa aja sih yang bakal dibahas di pertemuan kali ini? Yang pertama itu ada mengenai desa, di mana bakal mencakup tentang pengertian, ciri-ciri, tingkatan, dan klasifikasi desa. Lalu ada kota. Di kota juga bakal dijelasin mengenai pengertian, ciri-ciri, tahap perkembangan, dan teori kota. Terus yang terakhir itu ada interaksi antar desa dan kota, serta faktor-faktor dan ciri-ciri dari interaksi kedua hal tersebut. Nah, pertama kita masuk ke desa dulu nih. Desa tuh apa sih? Nah, desa itu merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Nah, pasti kan sesuatu wilayah itu butuh banget yang namanya wilayah tempat ya kan. Terus yang kedua butuh juga yang namanya orang. Kalau nggak ada orang, wilayah tersebut tuh bisa dibilang wilayah mati, nggak ada siapa-siapa. Terus selain kedua tempat ini, pasti butuh organisasi pemerintahan. Nah, si desa ini itu tuh dia termasuk ke organisasi pemerintahan yang paling bawah. Yang pertama itu organisasi yang paling atas itu apa? Negara kan. Habis itu di bawah negara ada provinsi. Di bawah provinsi ada wali kota. Nah, habis wali kota di bawahnya ada kecamatan. Di bawah kecamatan lalu ada kelurahan atau pedesaan. Nah, si desa ini tuh dia termasuk ke organisasi pemerintahan yang paling bawah tadi. Yang paling bawah banget itu kan RT, RW sama kayak kedua hal tersebut. Buat pengertiannya ada yang mau ditanyain nggak? Aman lah ya pengertiannya, konsep. Oke, jadi gue lanjut aja. Nah, ciri-ciri dari desa itu yang pertama, kehidupan masyarakatnya erat dengan alam. Kalau kalian perhatiin tuh, desa-desa tersebut tuh pasti masih banyak kayak lahan-lahan hijaunya gitu kan. Nah, ini tuh berhubungan sama poin kedua, yang di mana perekonomiannya bersifat agraris dan homogen. Karena karena wilayah tersebut itu masih banyak lahan hijau, makanya dimanfaatin sama si orang-orang tersebut. Jadi kayak contohnya tuh perekonomian mereka tuh yang utama kayak petani, terus habis itu nelayan, dan lain-lainnya yang berhubungan sama alam. Lalu hubungan sosialnya itu ada paguyuban atau Gemensef. Nah, paguyuban atau Gemensef itu tuh kayak kelompok sosial itu terbentuk karena ya mereka mau karena gotong royong, bukan karena ada tujuan tertentu. Berbeda sama di kota. Kalau kota itu dia ntar ada tujuannya, mau ngapain. Nah, terus yang keempat, ada perkembangan sosial relatif lebih lambat. Karena teknologinya masih kurang, karena dia lebih fokus ke alam, jadi perkembangan sosialnya itu relatif lebih lambat. Terus yang kelima, norma agama dan hukum adatnya masih luas. Kalau kalian perhatiin ya, kalau di desa-desa itu tuh pasti kayak orang-orangnya lebih religius gitu kan. Terus acara-acara agamanya tuh masih kuat gitu dia dilaksanakannya. Terus yang keenam, yang terakhir nih, ada rasio kepemilikannya akan tinggi. Kalau misalnya kalian suka lebaran nih, pasti kan beberapa orang di sini ada yang suka ke rumah nenek gitu kan, rumah nenek di desa atau di kampung. Nah, kalau kalian perhatiin, rumah di desa nih, ukurannya tuh gede-gede dibanding sama yang di kota. Ya kan, apa, mmm, teras-terasnya tuh gede gitu, terus habis itu jarak antar rumah satu ke rumah lainnya itu, beda, apa sih namanya, nggak deket, nggak mepet-mepet, kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta kan, kebanyakan tuh rumahnya tuh udah kayak mepet gitu kan dindingnya. Terus, makanya dibilang rasio kepemilikan lahannya tinggi, karena setiap orang itu bisa punya lahan rumah yang luas dibanding di kota, gitu. Terus lanjut ke unsur-unsur desa, balik lagi sama pengertian yang tadi, nah unsur-unsur desa ini ada 3 nih. Yang pertama ada daerah, di mana mencakup letak, topografi atau relief, luas, bentuk, dan keadaan tanah serta airnya. Lalu yang kedua, ada penduduk, menyangkut jumlah, kepadatan, komposisi, pekerjaan, dan persebaran serta pertumbuhan penduduk. Terakhir, ada tata kehidupan desa terkait dengan sistem nilai dan norma, kayak gotong royong, terus habis itu peraturan di suatu daerah tuh kayak gimana sih, kan beda-beda ya, kayak misalnya di Aceh gitu. Aceh kan ngewajibin wanita buat pakai kerudung kalau ke sana kan, salah satu contohnya. Terus habis itu
ada fungsi desa. Nah, fungsi desanya ada dua nih. Yang pertama, ada pemerintahan terendah dan hinterland. Kalau pemerintahan terendah ya tadi, yang di mana desa menjalankan program atau kebijakan pemerintah yang di atasnya. Jadi dia tuh kayak ngikutin arahan dari pemerintah pusat. Terus yang kedua, desa sebagai hinterland, di mana desa itu berfungsi sebagai sumber bahan pangan dan bahan mentah. Lalu dia kan jadi sumber tenaga kerja. Kalau kalian perhatiin tuh banyak banget orang-orang dari desa yang ke kota buat nyari kerjaan, karena di kota ini kan digajinya lebih tinggi dibanding di desa. Terus yang ketiga, ada pusat industri kecil dan kerajinan. Karena sumber daya di desa itu lebih banyak, kayak kayu-kayunya tuh lebih melimpah dibanding desa, makanya jadi pusat industri kecil atau kerajinan. Terus yang keempat, tempat wisata dan rekreasi. Ini tuh kan ini berhubungan sama yang tadi, masih alamnya tuh kayak masih bagus gitu, belum terkontaminasi, nggak kayak di desa, makanya dijadiin tempat wisata atau rekreasi. Um, aku kecepatan nggak ngomongnya? Kalau kecepatan ngomong aja beneran. Oke, lanjut ya buat ya. Potensi desa. Nah, potensi ini ada dua nih. Ada potensi fisik sama potensi non fisik. Nah, kalau potensi fisik itu dia itu mencakup tanah, di mana tanah misalnya berbagai sumber tambang dan mineral lahan untuk tanaman. Terus yang kedua ada air. Air tuh di sini tuh sebagai sumber irigasi, terus habis itu tata air dan pertanian. Air itu kan berguna buat pertanian si desa kan. Terus yang ketiga iklim. Nah, iklim itu penting banget buat ngelihat kayak harusnya tuh para petani tuh nanam apa sih bulan ini. Terus yang keempat ternak. Ternak juga nih bisa sebagai sumber bahan baku atau bahan pangan. Terus yang terakhir manusia. Nah, manusia yang di sini itu pasti kalian bingung sama ini, yang manusia sama masyarakat desa. Nah, kalau manusia lebih ke fisiknya yang digunain. Nah, sedangkan masyarakat desa lebih ke aspek sosial, kayak misalnya gotong royongnya desa itu tinggi. Terus habis itu yang kedua ada lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga sosial kayak RT, RW, terus yang terakhir ada aparatur atau pamong desa. Nah, kenapa dibilang potensi? Karena potensi si ini semua tuh belum berhasil dimanfaatkan dengan baik, makanya dibilang potensi. Jadi ini tuh potensi tuh kayak singkatnya diharapkan bakal berguna ke depannya kalau mereka mau mengembangkannya. Terus lanjut ke klasifikasi desa. Klasifikasi desa berdasarkan perkembangannya itu ada 4. Ada pradesa, desa swakarya, sama desa swadaya, dan terakhir desa swasembada. Terus kalau pradesa itu penduduknya tuh udah ada nih, pemerintahnya udah ada, tapi masih terikat sama adat istiadat, makanya pemimpinnya itu masih kepala suku. Pokoknya dia tuh yang paling awal banget, bener-bener kayak paling tradisional banget. Terus yang kedua ada swadaya. Swadaya tuh udah kayak masih tradisional, cuman udah ada niat nih mau berubah lebih baik. Nah, masih terikat sama adat istiadat, tapi mereka tuh udah mulai pengen hidupin hidupin mereka sendiri melalui hasil pertanian. Lalu perkembangan yang 3 itu ada swakarya. Swakarya di sini tuh iptek udah mulai masuk, cuman belum semaju ke swasembada, cuman baru masuk doang. Terus karena iptek udah maju nih, pasti jaringannya makin maju kan. Makanya di swakarya mereka mulai interaksi sama dunia luar. Bukan dunia luar, maksudnya ke luar gitu ya. Terus yang ketiga dari swakarya itu ciri-cirinya kelebihan hasil pertanian tuh mulai dijual. Kayak mereka mikir kan, daripada mereka nggak dapat untung buat makan doang, mending dijual untungnya biar mereka dapat untung lebih banyak. Terus nih di tahap perkembangan desa yang paling modern itu ada namanya swasembada. Swasembada ini ipteknya sudah mulai, bukan sudah mulai, tapi udah maju. Terus yang kedua dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang ketiga perkembangannya itu besar. Mereka udah mulai kayak misalnya kalau dulu pakai gituin bajak tanahnya pakai kerbau, apa sih itu yang hewan. Nah, di swasembada ini dia mulai pakai teknologi. Nah, karena ITQ udah maju nih, interaksinya tinggi. Mereka bisa menerima komunikasi dari segala arah, gitu. Terus lanjut ke klasifikasi desa. Berdasarkan kegiatannya. Yang pertama agraris. Agraris itu
kayak lebih ke perkebunan segala macam yang pakai tumbuhan gitu. Terus yang kedua, industri. Industri itu misalnya kayak yang kerajinan tadi. Yang ketiga, nelayan. Desa nelayan tuh ya pasti namanya kan nelayan ya. Nah, sebagian besar orang di desa itu tuh berprofesi sebagai nelayan. Terus ada faktor tata guna lahan dari desa. Yang pertama, kondisi iklim. Terus yang kedua ada letaknya. Yang ketiga topografinya. Terus yang keempat tata air dan sumber daya alamnya. Terus yang kelima ada kesuburan dan jenis tanahnya. Dan yang terakhir ada jumlah penduduknya. Sampai sini ada mau tanyain nggak? Boleh jawab di kolom chat atau unmute. Oke, aman ya. Berarti lanjut. Ini masih seputar desa. Nah, pola pemukiman desa itu ada 5 macam nih. Yang pertama, memanjang, di mana biasanya tuh pola memanjang itu buat yang dekat sungai sama daerah pantai. Jadi dia kayak ngelilingin pantai sama sungai, ikutin arah sungai sama pantai. Terus yang kedua ada radial. Radial tuh dia kayak ngelilingin suatu fasilitas. Misalnya di situ ada danau. Kan danau kan bentuknya kan macam-macam ya. Nah, kalau si radial ini tuh dia jadi kayak pemukiman tuh ngelilingin si danau. Nah, menyebar. Yang ketiga ada menyebar. Menyebar itu biasanya buat di dataran rendah yang kesuburannya itu merata. Terus yang menyebar teratur, ini beneran menyebar kayak menyebar aja gitu. Terus kalau yang keempat ada menyebar teratur, jadi kayak tertata gitu walaupun menyebar. Nah, contohnya itu dia dataran rendah yang kesuburannya nggak merata. Terus juga biasanya ini yang paling sering sih di Kars ya. Kars itu kayak daerah kapur. Terus yang terakhir itu ada memusat. Nah, kalau memusat itu biasanya di puncak pegunungan. Nah, kenapa sih ada pola pemukiman desa? Faktor-faktornya yang pertama itu morfologi. Kan tempat-tempat di desa itu beragam ya. Ada yang datar, ada yang curam. Radial. Oke, radial. Radial itu dia tuh kayak ngelilingin. Misalnya di sini tuh ada danau nih. Sini ada danau, anggap aja danau ini ya. Nah, si radial nanti si pemukiman itu ngelilingin ini. Ngelilingin apapun yang ada di dekat mereka. Gitu. Misalnya di sini ada sumur. Nah, ntar dia ngikutin si pola sumurnya ini. Kan kalau ini kan memanjang yang lurus, kayak ngikutin rel itu kan lurus kan. Terus kalau menyebar, ya menyebar 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kalau ini juga menyebar, cuman dia tertata menyebarnya. Terus ini mau musat. Oke, aku lanjut ya. Terus, apa sih faktor penghambat desa buat biar maju? Yang pertama, tingkat kelahiran dan kematiannya tinggi. Nah, kalau kalian perhatiin tuh, di desa itu nggak terlalu diwajibin buat ikut yang namanya KB. Nah, kenapa kematiannya tinggi? Karena fasilitas kesehatan nih di desa itu tuh masih kurang maju seperti di kota. Jadi kalau misalnya ada orang sakit atau kenapa-napa itu susah buat diobatinnya karena fasilitasnya belum semaju kota. Terus yang kedua, tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan rendah. Karena di sini mereka tuh nggak gitu kebanyakan ya, bukan semuanya kayak gini, kebanyakan orang-orang Indonesia itu tuh nggak begitu mentingin sama yang namanya pendidikan. Jadi mereka kebanyakan tuh dari SMA nih, SMA lulus langsung nikah, makanya tingkat pendidikan rendah. Karena pendidikan rendah, otomatis pendapatannya juga rendah kan. Terus yang ketiga, jumlah tenaga kerja banyak. Karena kebanyakan nih, jadi bingung mau ngapain, kelebihan. Terus yang keempat, mata pencariannya homogen. Nggak kayak di kota, kalau di desa itu sama semua, kayak petani-petani gitu. Jadi kayak kalau misalnya homogen gitu kan nggak bisa saling melengkapi ya. Kayak misalnya si A butuh ini, si B butuh ini. Ternyata di wilayah itu cuma ada satu doang. Jadi kayak nggak bisa saling tolong-menolong gitu, karena homogen. Terus yang kelima, tradisional. Tradisional, jadi kayak apa-apa tuh serba tradisional gitu. Nah, kalau dicontohin nih, misalnya di kota itu kan ada Transjakarta ya. Transjakarta itu kan
kayak teratur gitu kan, sistem berangkatnya itu teratur, jelas kapan-kapannya. Makanya mereka bisa lebih maju, teratur. Kalau di misalnya contohnya Bogor, transportasinya tuh buruk. Kayak contohnya tuh si angkot suka ngetem. Terus yang terakhir, lambat menerima inovasi baru. Karena ipteknya rendah, jadi dia nggak bisa menerima informasi lebih banyak dibanding di kota. Makanya dia lambat menerima inovasi baru. Nah, itu dari desa. Sekarang kita masuk ke kota. Definisi kota tuh apa sih? Nah, definisi kota tuh sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, diwarnai dengan strata sosial, ekonomi yang heterogen, dan coraknya materialistis. Terus, apa aja sih faktor terbentuknya kota? Nah, faktor terbentuknya kota tuh ada dua nih, dari faktor fisik sama faktor non-fisik. Kalau faktor fisik, kelihatan kan wujudnya. Contohnya itu kayak letak atau lokasinya, terus habis itu topografinya yang datar kebanyakan, terus yang ketiga ada sumber daya alamnya. Terus yang kedua, faktor non-fisik, contohnya itu kayak kondisi penduduk, fasilitas sosial, perdagangan, dan kerajaan. Kenapa kerajaan? Dulu kan Indonesia kerajaan ya kan? Nah, karena kerajaan itu kan pasti kayak mengalami kemunduran. Nah, ntar wilayah tersebut itu tetap akhirnya membentuk kota. Nggak langsung membentuk kota sih, mereka bakal ngelewatin yang namanya kayak masa penjajahan gitu kan, misalnya Batavia. Batavia kan sebelum-belumnya kan kayak Batavia, Banten. Sebelumnya kan kerajaan kan, dan setelah itu dia jadi pusat, bukan pusat sih, lebih ke perdagangan gitu. Nanti lama-lama karena orang-orang berkumpul di situ, karena jadi pusat perdagangan, dia berubah jadi kota. Gitu asal muasalnya kenapa dibilang kerajaan. Terus di sini, nih asal muasal kota. Yang pertama itu dulunya dia sebagai pusat perdagangan. Dulu kan kalau misalnya zaman proses gitu kan banyak banget kota-kota yang jadi pusat perdagangan karena lokasinya strategis kan. Contohnya kayak Batavia atau Jakarta. Terus habis itu pusat perkebunan. Karena dulu masih banyak kebun nih, terus akhirnya orangnya banyak nih, tapi kebunnya cuma itu. Nah, makanya buka deh lahan baru. Nah, lama-kelamaan lahannya jadi banyak. Nah, makanya suatu daerah dibilang pusat perkebunan. Terus akhirnya pusat perkebunan itu membentuk suatu kota. Contohnya kayak Sukabumi, Medan, Ambarawa, dan Jambi. Terus yang ketiga, ada pusat pertambangan. Dulu dia tuh pusat pertambangan. Kota-kota yang berkembang dari pusat perkembangan menjadi kota itu contohnya Pangkal Pinang, Tanjung Pandang, Palembang. Terus yang terakhir itu pusat administrasi pemerintah. Nah, pada zaman penjajahan Belanda, Batavia tuh merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Tapi kan lama-lama kan si Hindia Belanda kan mundur ya. Akhirnya nanti si Batavia berubah jadi Jakarta. Nah, Jakarta berubah jadi Jakarta. Jadi kota Jakarta. Ada yang mau tanya nggak? Dari asal muasal kota? Atau kecepatan, barang kalau misalnya kecepatan nih, diinterupsi aja. Oke, aman berarti ya. Lanjut. Lanjut ke ciri-ciri kota. Ciri-ciri fisik kota itu banyaknya fasilitas kota nih. Contohnya kayak misalnya di kota tuh ada banyak banget mall-mall, terus abis itu fasilitas olahraga, hiburan, sama kayak ruang terbuka hijau. Terus yang kedua, terdapat komplek-komplek. Di Jakarta tuh pasti kalian sering banget nemuin yang namanya klaster-klaster ya kan. Banyak banget sekarang klaster-klaster gitu atau komplek. Terus yang terakhir, ruang terbuka hijau. Ruang terbuka. Ini tuh kayak contohnya lapangan, kolam renang yang bisa dimasukin sama orang secara umum. Terus yang kedua, ciri-ciri non-fisiknya itu ada terbuka pada pembaruan. Orang-orang kota biasanya tuh kan kayak menerima semuanya gitu kan, yang baru kayak ibaratnya latahan gitu kalau sekarang.
semuanya diterima gitu. Ini sebenarnya nggak bagus sih, cuman rata-rata gitu. Karena apa? Karena teknologi kita tuh kan tinggi gitu ya. Jadi menerima sesuatu hal yang baru tuh gampang. Terus yang kedua, individualisme, gak pedulian. Karena tadi materialistis, orang-orang tuh kebanyakan pengen memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, yang ketiga, kebalikan dari si desa yang tadi, kalau desa tadi itu paguyuban kan, ciri sosialnya. Nah, kalau si kota, itu ciri sosialnya itu gesellschaft atau partnerbayam. Mereka berkumpul itu karena suatu tujuan. Kayak misalnya kalau di sosiologi kan diajarin itu ada yang berdasarkan ide, tempat, sama tujuan kan. Nah, gitu. Jadi pokoknya tuh kalau di kota tuh ada maunya gitu, bakal berkumpul. Terus yang ketiga, yang keempat, rasio kepemilikan lahannya kecil. Yang kalau kalian perhatiin tuh ya, rumah-rumah di kota itu tuh kecil-kecil semua kan. Nah, sebenarnya klaster itu rata-rata developer itu dia ngebeli rumah yang gede banget sama dia, terus dirombak jadi rumah yang kecil-kecil. Kebayang nggak? Rumah yang tadinya satu rumah nih, dirombak jadi kecil-kecil gitu. Terus juga kebanyakan juga sekarang kalau kalian perhatiin sebenarnya rumah itu tuh nggak punya tanah. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak apartemen. Apartemen tuh kan ke atas gitu kan. Mereka nggak punya tanah yang beneran bisa berdiri sendiri gitu buat per orang. Makanya dibilang rasio kepemilikan lahannya kecil. Nah, si kepemilikan lahannya kecil tapi kepadatan penduduknya tinggi. Kenapa? Kenapa orang-orang kota tuh mau tinggal di tempat yang padat? Karena kenapa? Karena si pertumbuhan ekonomi rata-rata jadi kota. Orang-orang lebih pengen ngedeket ke kota karena semuanya ada di kota. Makanya ini yang menyebabkan kepadatan penduduknya tinggi dan kepemilikan lahannya kecil. Karena lahannya yang kurang, yang lahannya kecil, tapi orang yang mau tinggal di sini tuh banyak. Terus yang ke berapa tuh? Keenam, kerjaannya tuh heterogen. Kayak di sini tuh ada banyak pekerjaan kan, insinyur, dokter, sama kayak PNS. Terus yang terakhir, pola penggunaan lahannya dominan untuk industri. Oke, lanjut ke jenis-jenis kota. Nah, jenis-jenis kota itu ada banyak nih. Ada yang berdasarkan jumlah penduduk. Nah, yang jumlah penduduk itu yang pertama ada kota kecil. Kota kecil itu penduduknya 20.000 sampai 50.000 jiwa. Terus kota sedang penduduknya 50.000 sampai 100.000. Yang kota besar penduduknya itu 100.000 sampai 1 juta. Terus kota metropolitan itu penduduknya 1 juta sampai 5 juta. Dan yang terakhir itu yang paling banyak penduduknya itu megapolitan, di mana dia punya 5 juta lebih penduduk. Nah, yang kedua, jenis-jenis kota berdasarkan perkembangannya. Menurut si Lewis Mumford. Yang pertama itu ada Eopolis. Dia desa, tapi udah mulai berciri kota. Terus yang kedua, polis, di mana kota berciri agraris. Terus yang ketiga, metropolis nih kota mulai berorientasi industri, tapi industrinya cuma satu. Nah, yang keempat, ada megapolis. Megapolis itu gabungan dari beberapa metropolis. Berarti secara singkatnya dia gabungan dari beberapa industri jadi satu. Terus yang kelima, Trinopolis nih. Karena tadi nih udah banyak industri kan, pasti banyak polusi kan. Banyak banget polusi, terus habis itu jadi padat. Nah, dia bakal masuk ke kota Trinopolis, di mana kota tersebut tuh banyak banget kriminalitas, kemacetan, kejahatan, terus habis itu tiraninya tinggi. Nah, yang terakhir, metropolis. Karena si Tiranopolis ini nih, udah mulai banyak kemacetan, kejahatan, nggak ada yang mau kan pasti tinggal di kota yang banyak kejahatannya, nggak ada yang mau kan. Makanya, bakal terjadi ke tahap kota nekropolis, di mana kota tersebut tuh menuju kota mati, maaf ini nggak ketik. Pokoknya nekropolis tuh kota mati, udah nggak ada apa-apa. Jadi ini semua tuh berurutan, Europolis, polis, metropolis, megapolis, Trianopolis, dan nekropolis. Sampai sini ada mau tanya nggak? Oke, aman. Lanjut ya. Terus ini masih masuk ke jenis kota nih. Jenis kota berdasarkan perkembangan juga, tapi berbeda orang. Si Griffith Taylor. Bener kan ya Griffith Taylor? Iya, Griffith Taylor. Terus Griffith Taylor ini ada 4 nih.
Yang pertama, infantil. Di mana kayak, bentar aku baca chat dulu. Infantil itu tuh ada tahap ini tuh antar pemukiman sama perdagangan tuh nggak kelihatan bedanya gitu. Jadi kayak orang ngeliatnya sama. Nah, batas-batasnya tuh sulit digambarkan dan kayak misalnya itu toko sama rumah itu tuh susah dibedain di infantil. Nah, kalau di juventil, perumahan tua mulai kedesak sama perumahan baru nih. Muncul nih klaster-klaster baru di juvenil. Terus yang keempat, stadium mature, di mana banyak banget si daerah-daerah baru. Kalau tadi sih juvenil nih masih ada perumahan tua, tapi kalau di mature tuh udah banyak banget klaster-klaster baru gitu, udah mulai modern nih. Terus yang terakhir ada senil. Nah, senil ini karena sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik kan. Nah, di mature ini kan banyak banget daerah-daerah baru yang teknologinya juga baru juga. Makanya nanti bakal mengalami penurunan di fase senil gitu. Ini sama-sama jenis-jenis kota berdasarkan perkembangan kok sama yang ini. Cuman beda tokoh aja. Terus lanjut ke teori kota. Teori kota konsentris menurut Ew Berger. Nah, ini tuh yang paling identiknya itu bentuknya ngelingkar gini. Terus CBD-nya ada di tengah. Nah, dia makin ke tengah nih, makin ke sini, itu makin rame. Coba kalau kalian bayangin, pasti pusat-pusat kota nih, kayak misalnya nih yang tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta, tahu Kokas kan atau apa, yang kayak misalnya GI. Itu kan rame banget kan di GI. Nah, makin makin ke tengah, makin rame. Terus yang kedua nih peralihan. Kayak dia tuh batas kayak tengah nih di belakangnya GI itu kan kayak ada pemukaan komo gitu kan. Nah, itu contohnya kayak slum area. Slum area juga rame kan. Terus yang ketiga nih, yang ini pemukiman kelas kerja. Dia pengen ngedeket sama ini tempat kerjanya. Terus yang keempat, pemukiman kelas menengah. Dan yang terakhir, yang paling sepi, itu pemukiman elit atau orang-orang yang pengen berlari ke zona pertanian. Dia sepi. Pokoknya kalau kalian ingat nih, si call-center sini makin ke tengah, itu makin rame. Dan bentuknya bulat, lingkaran gini. Ini identik banget sih sama konsentris. Terus yang di tengah CBD. Soalnya nanti ada teori yang mirip sama dia. Terus yang kedua, teori sektoral dari Homer Hart. Nah, dia itu dibagi tuh berdasarkan penggunaan lahan-lahan sektor. Nah, yang pasti yang di tengah itu CBD kan, Central Business District. Nah, dia tuh dibagi kayak misalnya lahan pendidikan, lahan industri, sama lahan perumahan tuh dibagi-bagi. Terus ya, yang paling dekat sini itu daerah grosir. Nah, kalau kalian mau apa sih susah nginget, pokoknya kalau konsentris itu CBD di tengah, berdasarkan keramaian, terus kalau sektoral itu berdasarkan lahan. Lahannya itu bisa-bisa gitu. Kayak misalnya lahan pendidikan, lahan industri, sama lahan perumahan itu dipisah-pisah. Terus yang ketiga, teori inti ganda. Nah, teori inti ganda ini namanya aja inti ganda ya kan. CBD-nya itu nggak harus di tengah-tengah kota. Dia juga bisa dua CBD gitu. Nah, kalau inti ganda itu dia tuh kayak gini karena topografinya tuh beda gitu. Beda-beda. Dan biasanya ini tuh terjadi di kota-kota yang dekat sama tepi pantai. Misalnya kayak apa? Misalnya kayak Pulau Seribu. Terus abis itu dia ini tuh semua potensi itu sama gitu, sehingga semua nih yang ini semua nih punya perkembangannya masing-masing. Terus yang terakhir nih ini mirip sama si teori pertama, si teori konsentris. Di sini bedanya sama konsentris itu, kalau tadi kan konsentris yang tengah-tengah tuh CBD ya. Terus juga dia dibaginya sebagai kayak zona elit, zona berdasarkan perekonomian. Nah, kalau ini dia tuh kayak lebih ke fokus ke desa kotanya.
Kalau di tengah-tengah tuh city-nya. Terus kalau yang kedua ada suburban, bagian perkotaan. Terus yang ketiga suburban fringe itu dia kota tapi hampir paling luar. Nah kalau kalian pengen gampang ingat, kalau urban itu masih kota, kalau rural itu desa. Jadi kalau misalnya makin ke sini, makin ke desa, makin ke dalam, makin ke kota gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Nah, kenapa sih faktor faktor interaksi kota, dia kenapa pengen berinteraksi? Nah, pertama itu adanya kemampuan masyarakat kota. Dia kayak misalnya nih, kalian kalau misalnya punya kemampuan tuh, ada rasa pengen pamer gak sih? Gue bisa ini loh. Kayak, gue bisa ini. Nah, dia tuh kayak pengen nunjukin kalau kota tersebut tuh mengalami perkembangan. Terus yang kedua, perluasan jaringan. Semakin baik jaringan antar kota, semakin baik juga hubungan komunikasi kota-kota, ya kan? Terus yang ketiga, kebutuhan timbal balik. Kayak misalnya kota Bogor butuh pekerja atau apa gitu. Nah, si Jakarta ntar bakal ngasih timbal balik. Kayak misalnya si Jakarta ntar ngirim pekerja ke Bogor, terus Bogor ngasih misalnya beras. Jadi ada timbal balik kayak gitu. Terus yang keempat, adanya pengaruh dari satu kota terhadap kota lainnya. Nah, ini faktor yang mendasari interaksi desa dan kota. Yang pertama itu adanya wilayah yang saling melengkapi. Ini tuh interaksinya itu yang paling kuat. Jadi misalnya sih, si A itu dia punya kelebihan sumber daya X, tapi dia minus nih, Y sama Z. Otomatis dia butuh bantuan dari luar kan. Nanti dia minta nih ke sini. Terus sebaliknya si B surplus sumber daya apa. Jadi ketiga wilayah ini tuh saling ngasih. Kalau di wilayah yang saling melengkapi ya, kalau wilayah saling melengkapi tuh dia interaksinya paling kuat di antara dua lainnya ini. Terus yang kedua, adanya kesempatan berintervensi. Nah, kalau intervensi nih, yang kalian tuh garisnya. Kalau ini tuh kan garisnya nyambung gitu kan. Nah, kalau di intervensi tuh dia ada garis yang putus-putus. Misalnya nih, ini kepotong lagi. Kalau wilayah A itu dia sama-sama, wilayah A itu dia minus sumber daya Y. Nah, wilayah B, dia juga minus sumber daya Y. Bingung kan? Sama-sama minus. Nanti dia dikasih sama si wilayah C. Dia surplus dua-duanya. Tapi karena minus ini, interaksi antara A sama B itu mulai berkurang kan? Karena yang tadinya dia saling memenuhi nih kebutuhannya, tiba-tiba dua-duanya minus. Jadi kayak istilahnya mulai ngerenggang gitu hubungannya. Nah, digantiin sama si C, ngasih sumber daya ke kedua wilayah ini. Nah, ini kenapa nggak ada gambar ya? Karena misalnya nih, interaksi anak muda itu lebih ke deket atau enggaknya suatu wilayah. Kalau kalian lagi kayak dari Jakarta ke Bogor, sama dari Jakarta ke Magelang, itu deketan mana? Deketan Bogor kan? Nah, kalau di sini dia bakal misalnya nih si Bogor sama Magelang itu sama-sama butuh 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 apa ya, butuh besi. Nah, si Jakarta bakal lebih milih ngebantu si Bogor karena si Bogor lebih deket daripada si Magelang. Itu karena lebih mudah buat berinteraksi. Itu guys. Ada yang mau tanya nggak? Oke, paham ya. Lanjut ke teori gravitasi ini mulai masuk ke hitungan nih. Ini tuh dia ngitung kekuatan interaksi antara wilayah A dan B. Dan contoh soalnya kita baca langsung ya. Kalau nggak ada ini dulu. Kalau P itu dia jumlah penduduk, kalau D itu jarak. Nah, jadi contoh soalnya gini. Diketahui jumlah penduduk kota A berjumlah 400 orang dan kota B berjumlah 600 jiwa. Jarak antar kota A dan B itu 20 km. Hitunglah besarnya kekuatan interaksi antara kota A dan B. Nah, ini kan kota A itu kan jumlah penduduknya 400 nih, masukin 400. Terus jumlah kota penduduk B itu 600. Udah deh, kali masukin. Jaraknya kan 20 kan, 20 diakarin 400. Nanti 400 ini dicoret sama ini, kan? Jadinya 600. Jadi nilai kekuatan interaksi kota
kedua kota tersebut itu 600. Nah, ada lagi nih, ada yang mau tanya nggak di teori gravitasi? Ini tinggal masukin aja sih rumusnya, terus kalian apalin rumusnya. Jarak kali jarak, penduduk kali penduduk bagi jarak, kuadrat. Paham ya? Atau mau tanya lagi? Mau lihat dulu kali ini? Oke, paham. Lanjut ke teori grafik. Nah, kalau teori grafik itu dia pakai kayak dot gini nih, garis-garis gini. Nanti dihitung nih, misalnya wilayah A. Ini kalau kalian hitung nih, dia dotnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tuh. Jumlah kotanya ada 6 berarti. Terus kalian lihat garisnya ada berapa? Garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya kan? Yang berarti garisnya yang gini. Terus berarti jumlah jaringan jalannya ada 9. Terus udah deh, tinggal kalian bagi 9 per 6. Jaringan jalan per kota. Berarti ntar interaksinya itu dia 1,5 kekuatan interaksi. Terus di wilayah B ada berapa nih yang titik-titik ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kotanya ada 6. Kotanya itu, ada 7 ya? Ada 7. Terus lihat jaringan jalannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti tinggal dibagi 10 per 7. Udah tuh 1,4. Nah, ini yang wilayah B sama wilayah A kan angkanya gedean si wilayah A kan 1,5. Jadi kalau dilihat dari sini konektivitas kedua wilayah tersebut tuh ya lebih tinggian si B. Si A. Maaf, si A. Lihat angkanya. Ada yang ditanyain nggak? Jadi kalau misalnya ini, kalian lihat jumlah penduduknya. Kalau yang ini, kalian lihat jumlah kota. Sama garis-garisnya. Pokoknya kalau ada garis-garis atau titik-titik, itu pakai rumus yang ini. Si konektivitas. Ada yang ditanyain nggak, guys? Iya, boleh-boleh. Nanya apa, Zel? Yang B, jaringan jalannya. Nih, wait. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10. Jaringan jalan tuh yang lihat tuh garisnya ini loh. Tadi aku juga salah gitu kok, emang agak ambigu. Nih 1, 2, 3, ini segitiga kan, itu 2, 3. Terus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kok. 10, 10, 10. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kak, yang bawah itu yang segitiga itu kehitungnya 1 atau 2? Maksudnya gimana ya? Kalian nggak usah dihitung itu, nggak usah dihitung besar panjang atau pendek ya. Semuanya sama, dihitungnya 1. Yang mana yang ini ya? Ini bukan? Iya, yang bawah itu. Hitungnya Kan 1, di situ 1. Dia bengkok gini kan? Pasti kamu mikirnya dia satu garis ya? Yang ini ya? Ini kan? Iya, iya. Ini bengkok kan? Berarti dia ada dua garis di sini. Pasti kamu mikirnya karena dia nggak ada dotnya. Iya nggak sih? Kamu mikir karena dia Iya, nggak diumumin. Iya. iya, soalnya pernah dengar itu kalau walaupun bengkok kayak gitu dihitungnya 1. Jadi aku mikirnya jadi 9 gitu. Oh, kamu mau dikasih sama siapa? Gak apa, koreksi aja kalau misalnya salah. Kalau aku juga dulu diajarin itu, ini tetap dihitung gitu beloknya. Ada sumber gitu nggak? Kalau misalnya salah gitu, aku dikasih tahu itu sih guru apa inten. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Atau misalnya ada yang mau koreksi gitu? Apa nih? Next aja, oke. Atau ada yang mau diulang gitu yang tadi? Cepetan.
barangkali. Cara ngitung pi ya, cara ngitung pi. Kamu hitung ini aja yang bulat-bulatnya nih, misalnya ada, di wilayah B ya, ada 1, 2, 3, yang bulat-bulat yang hitam-hitam maksudnya, 4, 5, 6, 7. Ini dia kayaknya ini deh, apa, dia nggak ke gambarnya. Terus ini, maaf ya, agak keliru, pokoknya ini tuh, dia salah gambar. Harusnya di sini dia ada bulatan gitu, ada hitam. Iya, aku juga mikirnya awalnya ada bulatan hitam gitu, Iya, makanya sorry, nggak ngeh. Jadi kalau ngitung pi tadi yang nanya cara ngitung pi-nya gimana, itu hitung aja yang bulatan-bulatan hitamnya. Nah, kalau ngitung si jaringan jalan, hitung aja garisnya ada berapa, gitu. Kasih guys koreksinya. Ada lagi Oh, jadi yang titik itu jadi bener kan 7 ya? ya 7. Cuman Benar-benar. cuman Berarti satu nggak ada itunya aja kan? iya, Nggak ada titiknya. dia salah gambar dari sana ya. Salah. Harusnya sini ada hitam-hitam lagi. Iya, aku bingung jadi kayak kok Sorry. ada 6 gitu. Ini agak nyomot Google soalnya gambarnya. Nggak diperiksa lagi. Jadi gitu ya guys. Tadi kayak kata siapa tadi yang ngomong? Zel ya atau Ai? Yang tadi ngomong, yang koreksi. Pokoknya kalau misalnya nggak ada dotnya itu, hitungnya 1. Jadi kalian ngeliat dotnya dulu nih ada berapa. Kalau misalnya emang dari sananya nggak ada dot, ya berarti dia hitungnya 1. Cuman ini dia salah gambar. Harusnya ini ada dot lagi di sini. Titik-titik si hitam gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada. Lanjut ke latihan soal. Nih. Oke, aman. Desa yang sudah mampu mengembangkan potensi-potensi sumber daya secara optimal dan berinteraksi dengan intensif dengan wilayah lain disebut sudah mampu. Ini kata kunci itu mengembangkan. Ini desa apa? Oke, soal sembada. Ya, karena ada kata mengembangkan. Terus, pola persebaran kemungkinan yang sering kita jumpai di daerah Kars nih, Kars Kapur. Tadi disinggung juga nih. Itu apa? Menyebar kah, rektangular kah, atau radial, atau memanjang barangkali? Oke, jadi jawabannya itu menyebar. Karena sumber dayanya itu nggak merata gitu. Jadi dia tuh kayak nyari-nyari sumber daya yang ada, ikutin menyebar. Di Kars itu kan air mineral segala macam itu kan kurang ya, kering gitu kan. Nah, makanya dia pakai pola persebaran menyebar gitu. Sampai sini aja sih pembelajarannya. Atau ada yang mau ditanya lagi? Kalau misalnya ada yang mau ditanya, atau nanti kan PPT-nya aku masukin ke Google Drive, nanti kalian cek sendiri aja kalau misalnya masih mau nulis ulang. Ada lagi nggak mau nanya? Oke, cukup ya. Oke, mantap. Pinter-pinter. Oke, mungkin sampai sini aja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya tadi kecepatan atau ada yang miss. Makasih udah datang. Semoga sukses ya UTBK-nya bentar lagi kan nih. Terus juga kalian mantepin pilihan jurusan, jangan sampai ngerasa salah jurusan pas kuliah nanti. Jadi kayak kalian pikirin dulu nih keketatannya apa, terus minat kalian apa. Kalian pikirin deh tuh matang-matang. Terus juga udah mulai kurang-kurangin mainnya, udah bentar lagi kan UTBK. Terus juga kalian siapin apa aja yang diperluin buat UTBK. Terus juga kalian jangan mentang-mentang mau UTBK dilupain nih tugas-tugas SMA-nya. Harus imbang ya. Supaya semangat. Dadah, makasih. Oke.